Oke, sekarang kami akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu bagaimana hubungan kerjasama bilateral luar negeri. Oke, di sini kerjasama bilateral luar negeri merujuk pada hubungan yang terjalin antara dua negara yang mencangkup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan sosial. Kerjasama ini biasanya didasarkan pada kesepakatan, perjanjian, atau Memorandum of Understanding (MOU) yang disepakati kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama atau mempromosikan kepentingan nasional masing-masing. Berikut adalah beberapa aspek utama dari hubungan kerjasama bilateral luar negeri. Oke, poin yang pertama, hubungan politik dan diplomasi. Kerjasama bilateral sering dimulai dengan hubungan diplomatik antara dua negara. Kedua negara biasanya saling bertukar duta besar dan perwakilan diplomatik untuk menjaga komunikasi dan mengelola hubungan antar negara. Melalui kerjasama politik, negara-negara dapat membangun aliansi strategis, mendukung posisi masing-masing di forum internasional, dan menyelesaikan konflik secara damai melalui diplomasi. Oke, poin kedua, kerjasama ekonomi. Salah satu pilar penting dari kerjasama bilateral adalah perdagangan dan investasi. Negara-negara sering kali mendatangi perjanjian perdagangan bilateral untuk mendorong aliran barang, jasa, dan investasi antar kedua negara. Oke, ini adalah bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ekonomi ini meliputi perdagangan, kesepakatan tarif yang lebih rendah, atau penghapusan hambatan perdagangan untuk meningkatkan ekspor dan impor. Investasi, dorongan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment (FDI) di sektor-sektor strategis. Kerjasama finansial, bantuan ekonomi atau pinjaman, serta kerjasama dalam hal kebijakan fiskal dan moneter. Oke, poin yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Banyak negara menjalin kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama ini bisa meliputi latihan militer bersama, berbagi intelijen, hingga kesepakatan pertahanan mutual seperti penempatan pasukan atau pengamanan wilayah perbatasan. Kerjasama pertahanan bertujuan untuk menghadapi ancaman beserta seperti terorisme, konflik regional, atau kejahatan lintas negara. Oke, poin keempat, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kerjasama bilateral juga sering mencangkup pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Program beasiswa, pertukaran pelajar, atau kolaborasi penelitian antar universitas adalah contoh dari kerjasama ini. Negara-negara juga bekerjasama dalam pengembangan teknologi di berbagai bidang seperti kesehatan, energi, dan transportasi. Oke, poin kelima, budaya dan sosial. Hubungan bilateral juga bisa melibatkan kerjasama budaya dan sosial, pertukaran budaya, promosi bahasa, seni, dan pariwisata adalah contoh kerjasama ini. Selain itu, negara-negara juga bisa menjalin kerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Poin keenam, lingkungan hidup. Kerjasama dalam hal lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dari hubungan bilateral, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penanganan bencana, konservasi sumber daya alam, dan isu kelestarian lingkungan. Negara-negara seringkali bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya bersama seperti sungai atau laut, serta menanggulangi polusi lintas batas. Poin ketujuh, tenaga kerja. Beberapa negara menjalani kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan, termaksud pengiriman tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja migran. Perjanjian bilateral bisa mencangkup aturan terkait penempatan, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di negara mitra. Poin ke-8, bantuan kemanusiaan dan krisis. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan, negara-negara seringkali menjalin kerjasama bilateral dalam bentuk bantuan kemanusiaan.
Ini bisa mencangkup pengiriman bantuan makanan, obat-obatan, atau tenaga medis ke negara mitra yang membutuhkan. Oke, berikut ini contoh kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang. Hubungan Indonesia-Jepang merupakan salah satu contoh kerjasama bilateral yang kuat di Asia. Kedua negara ini memiliki hubungan yang mencangkup perdagangan, investasi, pendidikan, dan bantuan pembangunan. Jepang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan banyak proyek infrastruktur di Indonesia yang dibiayai oleh Jepang. Indonesia dan Australia. Hubungan Indonesia-Australia fokus pada perdagangan, pertahanan, dan penanganan isu regional seperti keamanan maritim dan pemberantasan terorisme. Kedua negara juga bekerjasama dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa dan pertukaran pelajar. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kerjasama bilateral luar negeri merupakan instrumen penting dalam diplomasi antar negara. Dengan membangun hubungan bilateral yang erat, negara-negara dapat mencapai berbagai tujuan strategis, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat pertahanan, serta mempromosikan kebudayaan dan nilai-nilai bersama. Hubungan bilateral yang baik dapat menciptakan stabilitas dan memperkuat posisi negara di kancah internasional. Oke, terima kasih.